penting, Bu. Ya, nggak apa-apa. Santai saja. Sudah? Belum bisa, Bu, masih. Iya, masih Iya, nggak login. apa-apa. Ya, nggak apa-apa, Ibu tunggu. Almira pakai WiFi atau pakai paket data? Pakai WiFi, Bu. Oke. Nggak mau ya? Udah apa? Udah kamu hapus? Gambarnya udah Enggak, kamu Bu. hapus? Enggak. Ya, Kalau kalau nggak bisa di situ, coba di galerimu bukanya. di galeri. Ya, Bu, bentar, Bu. Gimana kamu nyimpan fotonya? Di foto ulang aja kali ya, Bu. Kalau di foto ulang, terus mau kamu tampilkan gimana? Langsung di galeri bisa juga. Iya, Bu. Mau gitu juga bisa. Nanti kalau seandainya pertemuan Ibu Imit lagi ada yang terlambat, Ibu ndak admit loh ya. Terlambat lebih dari 10 menit atau 15 menit. Ndak Ibu admit kalau sudah Ibu mulai jelaskan. Yang lainnya juga bersiap ya, siapkan catatannya. Jangan hanya Almira saja, nanti suatu waktu Ibu tunjuk kamu untuk menampilkan catatanmu. Gitu. Bisa, Almira? Iya, Bu, bentar, Bu. Dicoba. Udah ada muncul nggak, Bu, tadi? Kenapa? Ini udah muncul gambar Ibu tapi fotonya belum itu, baru muncul. Oke, di zoom. Di zoom kan Almira. Untuk sifatnya saja dulu, atas. Zoom lagi. Ini udah muncul, zoomkan lagi sedikit. Diputar dulu. Kemudian, oke, digeser. Ini kayaknya catatanmu ada yang salah ini. Ya kan? Iya, Bu. Apa yang salah? Yang di awal itu harga mutlak X kurang dari A itu. Kok jadi seperti itu di papan tulis tuh nggak ya gitu. Coba Ibu mau cek Bu, lain. ini kayaknya soal deh, Bu. Enggak, itu contoh soal. Itu rumusnya. Tapi kamu salah nulisnya itu. Harga mutlak X
Masa gitu Ibu nulisnya di papan tulis? Coba Ibu cek dulu. Coba akhiri dulu, nanti Ibu minta lagi kamu. Coba Ibu mau cek lagi catatan yang lain. Almira dari kelas berapa? 10 IPS 2 ya? Coba 10 IPS 1. Nia, share screen. Oh, Nia ketua kelasnya ya, nggak usah. Yang cowoknya aja. Adli. Coba Adli share screen seperti Almira tadi. Ibu mau lihat catatannya. Adli. Ya Bu, bentar Bu. Ya. Almira tadi ada kesalahan dalam menuliskan catatan. Coba Ibu cek dulu video Ibu. Ibu rasa tulisannya tidak seperti itu di video Ibu. Adli, masih on nggak? Yang lain bersiap loh ya. Ada gambarnya nggak Bu? Tunggunya. Kenapa? Ada gambarnya Bu. Di mana gambarmu? Kamu kan ngumpul tuh pasti di classroom. Coba buka yang di classroom. Kamu ngumpul nggak? Ngumpul Bu. Oke, kalau ngumpul pasti ada di classroom. Coba dibuka yang di classroomnya. Ibu sambil ngecek catatan kalian tuh benar atau enggak selamanya. Oke. Si loading, kita tunggu. Ini Bu. Coba di zoom, Adli. Salah juga, berarti ini ibu yang salah atau kalian yang salah tulis ya. Coba, sudah akhir dulu. Ibu lihat kan ya, ini yang ada di YouTube ya. Akhir dulu Adli. Nah. Sudah terlihat ke anak-anak? Sudah Bu. Sudah Bu. Oke, gini loh. Harga mutlak X itu kan lebih dari A. Ini bukan panahnya ke sini, tapi jika dan hanya jika, gitu loh, panah kiri kanan. Nah, di sini ada berapa sifat yang kamu catat? Ada berapa sifat anak-anak di sini? Tiga, Bu. Ada 3 ya. Nah, ntar dulu, yang cari yang lebih jelas, yang nggak ketutupan tangan Ibu. Oke. Gini penjelasannya. Jika ada harga mutlak X lebih dari A, maka ada 2 kemungkinan jawaban. Yang pertama tuh ini, X kurang dari negatif A, kemudian atau, ini nih lambang matematika dibaca atau X lebih dari A, seperti itu. Ingat ya, kalau tandanya lebih dari, maka ada 2 jawaban. Jawaban yang pertama, X kurang dari negatif A, atau X lebih dari A, seperti itu ya. Kemudian sekarang, kalau harga mutlak X kurang dari A, ini kurang dari A, maka jawabannya adalah seperti ini. Negatif A kurang dari X kurang dari A. Tulisannya kan seperti itu. Tapi di matematika tuh dibacanya gini, kalau ada 2 simbol seperti ini, kemudian ada X-nya di tengah, bacanya gini, X lebih dari negatif A, ini jadi lebih dari ya, jadi lawannya, yang di sini tetap kurang dari A, seperti itu.
Nah, X-nya ini, nih selalu di sini, kemudian A-nya itu yang di sebelah sana, seperti itu kan? Nah, sekarang, kemudian yang sifat yang terakhir itu ada harga mutlak X kurang dari, ntar dulu. Nah, sifat yang terakhir itu ada harga mutlak X kurang dari harga mutlak Y. Di kiri ada harga mutlak, di kanan ada harga mutlak juga. Maka nanti jawabannya adalah X kuadrat kurang dari Y kuadrat. Harga mutlaknya keduanya hilang. Kenapa? Karena di kiri dan di kanan ada harga mutlak. Ini untuk lebih dari. Bagaimana kalau seandainya tandanya lebih dari atau sama dengan gitu. Berarti tanda yang di sini tinggal dirubah jadi ditambahi sama dengan. Coba Ibu minta suaranya salah satunya dulu. Perwakilannya. Kalau tandanya di sini berubah jadi lebih dari atau sama dengan. Bentar ya. Ibu minta Christian, apa jadinya kalau tanda yang tadi itu berubah jadi X lebih dari atau sama dengan A? Berarti jawaban, dua kemungkinan jawabannya apa? Christian? Ibu ini sekalian ngecek ya, kamu itu beneran ikut meet atau cuma on cam aja? Christian? Di on kan mic-nya sampai 3 kali, kalau nggak Ya, Bu. jawab ganti orang. Coba diulang lagi, Bu. Tadi Bu bilang apa? Jangan nih, dengar Christian. Jika tanda yang di sini tadi berubah menjadi lebih dari, maka di sininya berubah menjadi apa? Jawabannya lebih dari atau sama dengan. Misalnya ini kan lebih dari saja, bukan lebih dari atau sama dengan. Berarti di sininya berubahnya jadi apa, Christian? Kurang dari itu. X. X kurang dari X apa? A. X kurang dari X kurang dari A. atau sama dengan Negatif A. Oke, seperti itu ya. Tunggu sebentar. Sekarang Ibu jelaskan. Kalian susah di mananya? Menentukan sifatnya yang digunakan atau bentuk penyelesaiannya? Bentuk penyelesaiannya, Bu. Bentuk penyelesaiannya. Tapi kalau menggunakan sifat yang mana, tahu aja atau bagaimana, mengalami kesusahan juga? Ayo dijawab. Kayak mana Ibu jelaskan kalau kalian lihat? Maksudnya di bagian mananya? Di bagian sifat yang ketiga itu, Bu, agak kesulitan. Agak susah. Iya, agak kesulitan. Sifat yang ketiga, berarti yang pertama dan kedua aman aja? Kalau udah jelaskan juga tuh nggak usah. Aman, Bu. Hah? Yang 1 dan 2 masih bisa, Bu. Yang ketiga saja yang susah. Iya, Bu, yang Oke. ketiga, Bu. Coba lihat. Kalau yang tadi yang pertama itu kan sifatnya kurang dari ya, X kurang dari A, berarti yang ini tetap X, kemudian A-nya itu berarti diperolehnya 4, karena kurang dari berarti menggunakan sifat yang pertama gitu kan? Yang kedua, berarti yang diambil adalah negatif A kurang dari X kurang dari A gitu kan? A-nya tadi berapa? A-nya yang ini berapa? Kelihatan nggak Ibu Serni? Kelihatan, Bu. 4, Bu. 4, Oke, A-nya 4, berarti tinggal dimasukkan sini ya. A-nya berarti negatif 4, kurang dari X, kurang dari A. Yang ini nih, yang Ibu lingkarin mouse-nya Ibu ini, itu kan diperolehnya dari sini, tinggal masukkan
Oh, ternyata A-nya 4, berarti tinggal dimasukkan di sini. Negatif 4 kurang dari X kurang dari A-nya berapa? 4. Berarti jawabannya adalah negatif X. Himpunan penyelesaiannya yaitu negatif 4, gitu kan? Kalau dibaca kurang dari X kurang dari 4. Sebenarnya kalau dibaca X lebih dari negatif 4 kurang dari 4 gitu. Tadi yang mengalami kesusahan di langkah yang ketiga ya, berarti ya, kita bahas langsung ya. Iya, Bu. Langkah yang ketiga. Berarti 1-2-nya masih bisa ya, anak-anak. Tunggu. Ya, Bu. Satu duanya udah Ibu jelasin ya? Malah yang ketiga belum ya? Iya, Bu. Oke. Berarti nggak ada masalah ya yang di pertama tadi? Maksudnya Ibu yang di sifat 1 dan 2? Ya, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada Ada, yang Bu. Yang lainnya bilang loh ya kalau nggak paham. Tunggu dulu. Kalau gitu untuk sifat yang ketiga, Ibu jelaskan dulu. Tunggu dulu. Ibu ambil videonya lagi. Oke, sebelum masuk situ, Ibu jelaskan dulu singkat deh materi berkenaan dengan ketidaksamaan dulu. Jadi lebih memahami materi dulu sebelumnya, oke? Nih, karena nanti pasti ada kaitannya dengan ini. Kayak terlihat nggak? Sudah materi ajarnya? Terlihat, Bu. Terlihat, ya, Bu. Kurang jelas, Bu. Agak Kurang kabur, Bu. jelas. Kecil kah? Ini sudah Ibu zoom in. Masih sedikit Ya, Bu, udah kelihatan. kabur, Bu. Udah kelihatan, Bu. Udah Oke, nanti kelihatan. yang nanti yang ketiga itu kaitannya nanti ada dengan materi ini. Oke, kalian itu pernah melihat bentuk pecahan seperti ini, kemudian ada tanda kurang dari atau lebih dari atau sama dengan. Pernah sering lihat nggak bentuk seperti ini? Iya, Bu. Oke, pertidaksamaan ini disebut dengan ketidaksamaan rasional karena bentuknya itu pecahan, di mana pembilang itu yang di atas atau yang di bawah? Masih ingat nggak pembilang itu yang di atas atau yang di bawah? Ingat atau sudah lupa? Lupa, Bu. Oke, pembilang itu yang di atas. Ingatin ya, pembilang itu yang di atas, penyebut itu yang di bawah. Di mana pembilang dan penyebutnya mengandung variabel. Variabel itu huruf ya. Yang di atas ini ada hurufnya enggak? Ada. Pembilangnya ada hurufnya enggak? Ada, Ada, Bu. apa? Ada, Bu. Apa? Yang X itu, Bu. Apa hurufnya? X, oke. Penyebutnya ada hurufnya enggak? Ada. 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 Ada, apa? X, Bu. 2X. 2. 6. Tambah 6. Berarti yang mengandung variabel itu disebut dengan pertidaksamaan rasional. Coba yang pertama itu pertidaksamaan rasional atau bukan? Yang ini pertidaksamaan rasional atau bukan? Tadi kan syaratnya pertidaksamaan, pembilang dan penyebutnya ada variabelnya. Yang di atas tuh ada variabelnya nggak? Ada. Tadi kalian bilang gitu kan? Yang di bawah juga ada. Berarti yang di atas ini merupakan bentuk pertidaksamaan. Pertidaksamaan yang Oke, gitu. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini bentuk pertidaksamaan rasional atau bukan? Bukan, Bu. Kenapa bukan?
Menyebutnya tidak Karena ada. tidak Menyebut tidak ada variabel. variabel. Yang mana yang nggak ada variabelnya? Penyebut. Penyebutnya, Bu. Oke, yang penyebutnya ini tidak ada variabelnya, maka dia disebut dengan pertidaksamaan rasional. Coba lagi, yang di atas ini pertidaksamaan atau bukan? Yang C. Bukan. Yang mana yang nggak ada variabelnya? Pembilang atau Pembilang, Bu. Pembilang. Oke. Yang D. Yang D itu merupakan pertidaksamaan kuadrat. Kenapa? Karena pangkat tertingginya adalah 2. Yang lainnya kan 1 ya. Dia 2 sendiri. Berarti ini disebut pertidaksamaan kuadrat. Oke. Bentuk umumnya seperti ini. Kalau ada fx, biasanya pertidaksamaan rasional itu bentuknya gini. F fungsi yang pertama dibagi fungsi kedua kurang dari 0 gitu. Ini maksudnya gini, semua unsurnya ini ada x-nya seperti itu. Oke. Sekarang ada catatan yang penting. Jika tanda pertidaksamaan rasional kurang dari 0 atau lebih dari 0, maka semua titik kritis tidak masuk penyelesaian. Sehingga digambar dengan tanda bulat kosong pada garis bilangan. Maksudnya itu gini, nah. Nih, yang ini ada tanda sama dengannya enggak? Di bawahnya. Yang ini loh, tandanya ini ada sama dengannya enggak? Enggak ada, Bu. Enggak. Ada, Bu. Tidak ada. Yang ini Tidak. loh, kurang dari sama dengan. Berarti kan ada tanda sama dengan di bawahnya ini. Beda dengan ini kan? Beda nggak yang ini dengan yang ini? Sama atau beda? Beda, Beda. Bu. Yang ini nggak ada sama dengannya, yang ini ada sama dengannya gitu. Maksud yang pernyataan yang pertama ini gini, kalau dia ada tanda sama dengannya seperti yang di bawah ini, nah itu nanti kamu gambarnya ini bulatnya penuh seperti ini. Bulatnya penuh karena dia ada tanda sama dengannya gitu ya. Tapi kalau tidak ada tanda sama dengannya di bawah ini, seperti yang ini, seperti ini nih. Nah, maka nanti gambarnya bulatnya bulat kosong nih, bulat tapi ini kosong, nggak ada hitamnya di tengah. Paham nggak dulu cara menggambarnya? Karena itu sangat berpengaruh. Paham dulu nggak cara gambar bulat penuh dan bulat kosongnya? Sampai situ paham nggak anak-anak? Paham. Jadi ingat ya, kalau dia ada tanda sama dengannya di bawahnya, itu berarti gambarnya bulat penuh. Kalau nggak ada tanda sama dengannya, berarti dia bulat kosong. Oke, catatan yang kedua yang penting yang mesti kalian ingat. Jika tanda pertidaksamaannya kurang dari atau sama dengan 0, atau lebih dari sama dengan 0, maka titik kritis yang diperoleh dari fungsi pembilang termasuk penyelesaian, sehingga digambar dengan tanda bulat hitam pada garis bilangan. Ini yang tadi yang Ibu sebut, kalau dia ini tandanya kurang dari sama dengan, dan ini lebih dari sama dengan, digambarnya bulat penuh. Fungsinya apa? Berarti nanti ini masuk dalam penyelesaian seperti itu. Nah, oke. Sekarang yang C, ingat fungsi penyebut itu nggak boleh 0. Maksudnya gini, nilai yang di bawahnya ini, X-nya ini, kalau kamu dapatnya nanti dijumlahkan atau dikurangkan hasilnya 0, berarti itu nggak punya penyelesaian. Karena kalau seandainya kamu bagikan, coba sekarang semuanya kan megang HP tuh. Ibu mau tanya, coba kamu hitung pakai kalkulatormu 1 dibagi 0. Semuanya hitung, baru sampaikan hasilnya kepada Ibu. Error. Error, Bu. Nggak bisa. Apa tulisannya yang muncul? Error, Bu. Kesalahan. Tidak bisa dibagi dengan 0. Oke, tidak bisa dibagi 0. Berarti apa? Gini, maksudnya pernyataan yang ketiga ini. Berarti pembilang yang di bawah ini nggak boleh nanti hasilnya 0. Boleh nggak di sini, misalnya nih, nanti kan kalian nyari X-nya berapa? Misalnya nih, nanti ketemunya -5. Boleh nggak -5?
Yang ini, yang Ibu blok. Boleh nggak negatif 5? Negatif 5 tambah 5 berapa? 0. Berapa? Negatif 5 tambah 5? 0, Bu. Masuk. 0, Bu. Materi Nol, S. Bu. 0, Bu. 0. Berarti negatif 5 boleh nggak digunakan nanti? Nggak boleh, Bu. Tidak. Nggak boleh. Nggak. Kenapa? Karena nanti di sini hasilnya akan 0. Tapi lain halnya yang di atas. Di atas ini nggak ngaruh. Biarpun nilainya 0 nggak apa-apa. Coba sekarang. 0 bagi 2 berapa? 0. 0. Ada hasilnya kan? Kalau yang di atasnya 0, oke. Ada 0. Berarti kalau di atasnya 0 itu tidak apa-apa. Tapi kalau di bawahnya 0 itu tidak boleh. Jadi yang penting, catatan yang penting untuk menyelesaikan soal ini, 3 ini. Yang pertama itu tadi, kalau tandanya kurang dari atau lebih dari, berarti dia bulat kosong. Berarti ini nggak masuk dalam himpunan, maksudnya itu. Kemudian kalau misalnya dia kurang dari atau sama dengan atau lebih dari atau sama dengan 0, maka bulatnya bulat penuh. Berarti dia masuk dalam himpunan penyelesaian. Oke, langsung coba kita ke contoh soal. Ibu jelaskan ya, sedikit. Jadi gini, tentukan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X dikurang 1 lebih dari per X ditambah 5 kurang dari atau sama dengan 0. Untuk menyelesaikan ini, kalian pecah dulu pembilang dan penyebutnya, kemudian tidak usah pikirkan dulu tanda yang di sini. Berarti kalau gitu pembilangnya kan yang di atas ya. Berarti kita pindahkan X kurang dari sama dengan 0. Sama dengan 0-nya ini selalu seperti itu. Tanda yang ini rubah dulu menjadi sama dengan gitu loh. X kurang dari sama dengan 0 gitu kan. Nah sekarang min 1 ini kan pasti pindah ke ruas ke sini. Ini maksudnya disingkat caranya. Berarti X sama dengan 0 ditambah 1. 0 tambah 1 berapa anak-anak? 1. 1. Berarti dapat X-nya 1 ya. Paham kan dapat X1 ini dari mana? Paham, Bu. Paham, Bu. Oke, karena ini pindah ke sini. Min pindah kan jadi plus. Sekarang penyebutnya kan X tambah 5. Berarti juga kita bisa taruh di bawahnya. X tambah 5 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 0 dikurang, ini kan pindah ya, 0 dikurang 5, dapatnya berapa? Negatif 5. Negatif 5. Negatif Oke. Ingat tadi, negatif 5 itu termasuk penyelesaian apa enggak? Enggak. Enggak, kenapa? Karena tadi, kalau seandainya negatif 5 dijadikan penyelesaian, maka hasilnya 0. Nggak bisa, nggak ada hasilnya. Berarti selanjutnya kita gambar melalui garis bilangan. Nih, digambar garis bilangannya. Ini misalnya nih, anggap garis bilangannya ini belum terlukis gitu. Ini kamu gambar dulu sumbunya, kemudian gambar titik-titik yang di sini. Nah, 1 itu 1, yang kemudian yang satunya min 5. Ibu gambar seperti ini. Kemudian tadi kan X itu nggak termasuk penyelesaian, maka bulatnya bulat kosong. Kenapa di sini bulat hitam? Karena di sininya ada tanda sama dengan gitu. Oke, sekarang kalau gitu, ingat gini cara mudahnya ya. Sekarang titik 0 itu ada di depannya 1 atau di tengah sini. Kalau gitu gini aja. Di sini disebut kiri, di sini tengah, di sini kanan ya. Sekarang Ibu tanya sama kalian. 0 itu ada di kiri, di tengah, atau di sebelah kanan? Di mana 0-nya berada? Di tengah, Bu, tengah. Di mana? Tengah. Di tengah. Gitu ya? Oke, di tengah. Sekarang, tadi kan potokannya untuk menyelesaikan ini hanya tahu nilai 0-nya dulu. Oke, 0 itu di tengah-tengah sini. Berarti kalau gitu kita masukkan 0-nya ke angka sini. 0-nya itu digantikan ke X yang ada di sini. Berarti 0 dikurang 1 dibagi 0 ditambah 5 gitu ya. 0 dikurang 1 berapa anak-anak? 0 dikurang 1 berapa anak-anak? 0. 1, Bu, 1.
0 dikurang Negatif 1. 1. Negatif Oke, 1. negatif 1 dibagi 0 ditambah 5. Berapa? Berapa anak-anak? 5. 5. Berarti negatif 1 dibagi 5. Hasilnya positif atau negatif? Negatif. Negatif, Bu. Hasilnya positif atau negatif? Negatif, Bu. Negatif. 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 Oke, Negatif. Oke, Negatif. sebelumnya supaya mudah, aku gambarkan dulu juga di sini supaya kamu mudah. Tunggu sebentar, ya. Ibu ini nggak punya pen, seharusnya kita beli pen tablet iuran semua kelas. Di sini negatif 5, di sini 1, gitu ya. Oke. Tunggu sebentar ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak anak-anak? Kelihatan kan sudah? Belum. Belum ada, Bu. Belum, Bu. Belum. Belum. Masa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, Bu. Udah kelihatan? Udah. Udah. Garis bilangannya gini ya. Di sini negatif 5, kemudian di sini 1, gitu kan? Oke. Tadi sudah kamu masukkan nilainya. Yang tadi dapatnya kan gini. 0 dikurang 1 dibagi dengan 0 ditambah 5, gitu kan? Itu sama dengan berapa jawabannya? 0 dikurang 1 tadi dapatnya? Negatif 0. 1. Loh, 0 Negatif dikurang 1. 1. Negatif Negatif 1 dibagi dengan 0 tambah 5 berapa? 5. 5. Oke, dapatnya negatif 1 per 5. 5. 0 tadi 0 itu ada di sini ya. Karena di sini hasilnya negatif, dengarkan. Ini yang penting, karena di sini hasilnya negatif, maka di sini tuliskan negatif. Maksudnya negatif ini apa? Daerah negatif 5 sampai 1, daerah tengah itu nanti nilainya pasti negatif. Kalau di sini negatif, berarti kiri dan kanannya pasti positif. Berarti di sini positif, di sini juga positif. Gitu. Bagaimana nih, misalnya seandainya di sininya, nah, anggap itu bulatan ya, terlalu besar. Nah, tadi kan seandainya di sini negatif ya, seandainya di sini positif. Berarti kiri kanannya apa, Nana? Negatif. Kalau di tengahnya positif. Negatif. Negatif, Bu. Oke, pasti di sininya kirinya negatif, di kanannya juga negatif. Oke, gitu ya. Jadi tadi ingat gambar ini dulu. Di tengahnya negatif, kiri kanannya apa? Positif. Positif. Kalau di Oke. tengah positif, di kanannya negatif. Oke. Sekarang kita kembali ke materi yang tadi. Kembali ke materi yang tadi ya. Lihat ini. Oke. Yang ditanyakan kurang dari 0 atau lebih dari 0? Yang ditanyakan kurang dari 0 atau lebih dari 0? Di situ anak-anak. Nggak kedengaran kan suara Ibu? Kedengaran kan? Layar Ibu nggak ada, Bu. Dari Ibu nggak ada, Bu. Apanya Ibu yang nggak ada? Share screen. Layarnya. Terus ya, Bu. Nggak ada muncul. Iya, Bu, belum ada. Sudah? Ini sudah? Belum, Bu. Udah. Ada, Bu. Udah. Yang di sini yang ditanyakan apa? Kurang dari atau lebih dari? Kurang dari. Kurang dari 0. Kurang dari 0. Kurang dari. Kalau kurang dari 0 berarti yang diambil yang negatif atau yang positif? Positif. Apa, Bu? Kalau kurang dari 0 itu loh. Negatif. Yang diambil apa? Yang negatif atau yang positif? Negatif. Negatif. Maka himpunan penyelesaiannya yang diambil itu yang di tengah sini. Nah, cara menuliskannya gini loh. Cara menuliskannya.
Di sini kan batasnya negatif 5 sampai 1, gitu kan? Berarti di sini negatif 5, di sini 1. Kemudian tandanya ini kurang dari kan tadi yang seperti kita bahas sebelumnya yang kamu kerjakan. Berarti tetap tandanya kurang dari X, itu kan ketentuannya kurang dari X. Ini kurang dari ini karena di sininya bulat kosong. Kalau seandainya di sini bulat penuh, maka tandanya sama dengan ini. Oke, kalau di sini, di tengah sini cara nuliskannya seperti ini. Kalau di kiri cara nuliskannya seperti ini. Kalau di kanan cara nuliskannya seperti ini. Gini maksudnya. X lebih dari 1, kan pasti nanti garisnya di sini nih, kalau digambar. Nah, kalau yang ini, X kurang dari negatif 5, berarti ke sebelah kiri sini. Kalau di tengah, cara nuliskannya, ambil batasnya, negatif 5 dan 1, kemudian tuliskan dia bulat penuh atau bulat kosong. Kalau dia bulat kosong, pakai kurang dari saja. Kalau dia bulat penuh, pakainya kurang dari atau sama dengan. Paham anak-anak? Paham nggak anak-anak? Atau ada yang mau ditanyakan? Nggak ada, Bu. Enggak. Paham nggak dulu kalian sebelum kita lanjut? Paham. Paham, Bu. Cara nuliskannya atau masih bingung? Kalau masih bingung dibilang, jangan diam aja. Gini deh, coba lagi Ibu kasih contoh lain ya. Maksudnya Ibu dengan angka yang lain. Coba. Muncul nggak? Sudah muncul belum? Belum. Belum, Bu. Sudah muncul? Sudah. Bu. Udah, Bu. Susah kalau nggak ada papan tulis ini, maunya kita satu sekolahan tiduran gitu, soalnya sarana prasarana sekolah juga kurang memadai. Coba dilihat, ini tadi garis bilangan, anggap seolah-olah lurus ya. Misalnya lagi ibu punya, misalnya di sini bulat penuh, kemudian angkanya di sini misalnya negatif, misalnya di sini angkanya negatif 2, yang di sini misalnya angkanya 3, gitu ya, misalnya saja seperti itu. Nah, terus misalnya persamaannya gini, X ditambah 2 lebih dari sama dengan 0. Yang ini misalnya lagi X kurang dari 3, gitu kan. Oke, gitu. Sekarang kamu lihat, jika dimasukkan 0, hasilnya berapa? Kalau X-nya diganti 0, hasilnya berapa? Berapa anak-anak? 2, Bu. X 2 per berapa? Negatif 3. Negatif 3. Jangan asal negatif. Ini kan 0 nih. Oke. Positif 3. Negatif 3 ya, gitu ya. Oke, sekarang 0 dikurang 3 kan negatif 3, dapatnya 2 per negatif 3. Berarti kalau gitu, jawabannya dapatnya negatif atau positif di situ? Negatif. Negatif. Berarti Negatif. di tengahnya ini nanti nilainya apa? Negatif. Kemudian di sini apa? Positif. Positif. Terus yang ditanya di sini tandanya apa? Lebih dari sama dengan. Lebih dari. Lebih dari atau sama dengan. Berarti yang diambil yang positif atau yang negatif? Positif. Kalau lebih dari, berarti yang diambil positif atau negatif? Positif, Bu. Positif. Berarti yang diambil itu ke sini loh arahnya. Nah, Ya, terus yang ini juga ke sini, gitu kan? Berarti jawabannya X. Kalau ke sana itu lebih dari atau kurang dari berarti? Lebih. Kurang dari.
Kurang dari. Kalau kurang dari kan ke belakang. Kalau ke depan berarti apa? Lebih dari. Sama dengan nggak? Pakai sama dengan nggak? Pakai. Oke, lebih dari sama dengan berapa? 3. 3. 3. Atau kan yang positifnya ada 2 kan? Atau satunya berapa berarti jawabannya? 2. X Sama dengan kurang dari sama dengan negatif 2. Oke, kenapa dia pakai kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan? Karena di sininya bulat penuh. Kalau seandainya di sini Ibu ganti. Nih, Ibu ganti jadi tandanya kurang dari atau sama dengan. Berarti yang diambil yang mana, Nana? Masih agak kasih. Kurang dari sama dengan yang mana? negatif 2. Yang diambil yang mana? Yang di kiri kan atau tengah? Yang kiri, Bu. Tengah ya. Berarti Negatif. tuliskannya gini, negatif 2 kurang dari sama dengan, oke, di sini nggak boleh 3 ya, karena 3 kurang 3, 0, berarti bulatnya bulat kosong. Bentar, Ibu hapus dulu buat ini. Berarti di sini bulat kosong, kenapa nggak boleh 3? Karena 3 kurang 3 nanti 0. Berarti di sini bulat penuh tetap ya, X kurang dari atau sama dengan negatif 2 kurang dari atau sama dengan X, gitu kan nuliskannya? Kurang dari berapa anak-anak? 3. Kurang dari negatif 2. 3. Negatif 2-nya kan sudah. Kurang dari Nah, 2. gini loh cara nuliskannya. Oke, paham ya anak-anak? Perlu nggak rekaman ini di-share di YouTube? Karena setelah ini ada Ibu Perlu, Bu. Perlu Bu. materi yang ini. Oke, habis ini Ibu share. Terus tugasnya hari ini yaitu menuliskan catatan yang kita sudah ulas ini kembali di buku catatan kalian lengkap. Kemudian nanti foto lagi pada classroom dan dikirim. Paham ya anak-anak? Oh, catatan Bu. Yang pertama ini Kak Bu. Iya, tentang yang kita bahas hari ini, yang ini materi pertidaksamaan